Welcome back di channel YouTube saya, masih dengan saya Fonitai, dan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya supaya kamu tidak menjadi korban ghosting. Ya, video ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang apa itu ghosting dan kenapa ya orang melakukannya. Satu prinsip yang harus kita pegang adalah bahwa memang kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Maksudnya begini, kita tidak dapat mencegah orang lain melakukan ghosting terhadap kita. Tetapi, kita dapat memilih untuk tidak menjadi korban ghosting. Ini penting, jadi yang dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, supaya kita nggak jadi korban yang ngenes gitu ya. Kalau memang orang lain melakukan ghosting terhadap kita, ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Dan inilah. Yang pertama, jangan baper kalau masih dalam tahap kenalan. Apalagi kamu belum pernah ketemu, hanya melihat di PP, ya, hanya melihat foto-fotonya, profilnya. Kalau kamu main dating online gitu ya, hanya baru chatting, itu dilarang banget untuk baper. Baper tuh maksudnya gini, aduh, udah kesemsem gitu ya ngelihat, aduh, ganteng banget atau cakep banget gitu ya. Masalahnya kita tahu bahwa di PP itu bisa jadi itu bukan foto asli atau ya foto yang sudah begitu banyak editan sehingga beda banget sama aslinya. Ada begitu banyak kemungkinan, ya. Dan di area ini ketika masih hanya baru kenalan, itu sangat besar kemungkinan untuk dia menghilang tanpa kabar atau dia nggak balas chatting. Jadi kalau itu terjadi sama kamu, ya santai aja, cari yang lain, ya nggak? Kan masih banyak ikan di laut, masih banyak kenalan yang lain. Apalagi kalau dating online, kamu masih punya banyak pilihan. Artinya, ya jangan terpaku pada satu orang aja. Nah, tapi kalau udah ketemu nih, kopdar pertama kali, 2-3 kali, nah ini juga kamu tidak boleh terlalu baper juga. Kenapa? Karena ya namanya ini baru tahap kenalan, ingin mengenal lebih dekat untuk memastikan sebenarnya apa yang di profil itu sama nggak dengan kenyataan. Nah, dalam tahap-tahap seperti ini ya ini masih tahap kenalan ya, jadi bukan kencan yang kayaknya gimana banget, kecuali beda case kalau itu memang teman di lingkungan kamu ya, di circle kamu, maksudnya misalnya teman kerja. Tapi kalau kamu kenalnya itu di dating online, nggak banget ya untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu tidak boleh diterapkan di dunia dating online. Ya, sebenarnya juga saya nggak terlalu sreg dengan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kadang-kadang kita tuh terlalu mungkin terikut dengan cinta romantis, kisah romantis di drama, di film. Kenyataannya dalam dunia realita yang kita hadapin itu case-nya sedikit sekali. Orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama yang bisa lanjut sampai married, dan itu adalah true love. Itu sedikit banget. Jadi kita harus perlu realistis. Itu yang akan membuat kita nggak terlalu sakit, karena kita nggak terlalu ngarepin banget. Oke, lanjut lagi. Jangan lakukan pengorbanan yang terlalu jauh yang di luar batas status kamu. Maksudnya begini, kalau kamu masih dalam tahap kenalan, belum jadian, ya jangan mau kalau dia minta uang bulanan. Ini buat yang cowok ya. Cewek kamu minta atau gebetan kamu itu minta uang bulanan, minta dibeliin barang-barang yang terlalu mahal. Intinya begini, kamu jangan berpikir bahwa dengan kamu melakukan itu dia pasti akan jadi pacar kamu. Kalau kamu melakukan itu, lakukanlah dengan legowo ya. Jadi even itu nggak jadi pacar kamu pun ya kamu baik-baik aja. Ya mungkin karena duit kamu tuh udah nggak berseri gitu ya. Ya nggak apa-apa.
Tapi kalau duit kamu pas-pasan, terus kamu melakukan pengorbanannya yang luar biasa, yang sampai bikin kamu makannya cuma nasi sama garam, sama kecap, ya jangan gitu loh. Ya, jangan melakukan pengorbanan yang terlalu besar. Dan buat cewek-cewek, jangan pernah melakukan seks before married, apalagi belum pernah jadian, dan sudah jadian pun, sudah pacaran pun, no, karena masih bisa putus. Seks itu hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan, karena memang Tuhan ciptakan seks itu memang di dalam pernikahan. Karena kita perlu ingat, pacaran pun bisa putus. Ya, jadi daripada kamu nanti penyesalannya terlalu berat ketika kalau hubungan kamu putus, jadi jangan melakukan pengorbanan yang terlalu besar yang tidak pada tempatnya. Bagaimana kalau pada akhirnya ya dia tetap menghilang, ghosting gitu ya? Ada langkah-langkah yang harus kamu ambil, yaitu yang pertama, memang belajar untuk menerima kenyataan, dan ini memang butuh proses gitu ya. Oh, awalnya mungkin sakitnya itu tergantung dari seberapa dekat relasi kamu. Kalau masih dalam tahap kenalan yang belum pernah ketemu, ya dibawa santai aja, ngapain terlalu dibawa baper gitu. Tapi kalau misalnya memang udah dalam tahap pacaran, ya ini memang yang lebih sulit karena ikatan emosinya sudah lebih dalam, apalagi kalau sudah lama bertahun-tahun gitu. Dari menerima kenyataan, belajar juga untuk mengampuni. Saya tahu ini berat, terutama kalau misalnya memang kamu sudah melakukan yang tadi, pengorbanan yang terlalu besar yang tidak pada tempatnya, dan kamu dikecewakan, baik kamu dijanjikan ini itu, janji akan nikah. Memaafkan di sini akan menjadi lebih sulit, tetapi minta kekuatan dari Tuhan. Ada step-step yang harus dilakukan, mulai dari mendoakan, ya minta bantuan dari orang terdekat, kalau bisa ada konselor yang memang bisa kamu curhat dan memberikan advice. Tapi kalau enggak, kamu curhatlah kepada Tuhan. Tuhan akan sangat mengerti sekali kondisi kamu, sekalipun orang lain tidak mengerti. Lalu yang berikutnya adalah belajar untuk let him go atau let her go. Yang pasti begini, kalau dia meninggalkan kamu, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu, dan artinya dia bukan cinta sejati kamu. Jadi biarkanlah pergi, relain. Karena pasti ada seseorang yang lebih baik di kemudian hari yang Tuhan akan pertemukan dengan kita. Lalu yang berikutnya, ketiga, yang harus kamu lakukan adalah evaluasi diri dan belajar dari pengalaman. Kadang-kadang kalau dalam sebuah hubungan yang tidak berjalan dengan baik, nggak 100% kesalahan ada di dia. Bisa jadi ada andil dari kita. Nah, kita perlu mengevaluasi diri, dan kita jadi itu pembelajaran supaya ke depan kita bisa membina relasi dengan lebih baik. Ya. Lalu yang terakhir, mulailah lembaran baru. Kalau matahari masih bersinar, kita masih bernafas, artinya masih ada kesempatan kedua. Satu hal yang saya suka ingat ketika di masa-masa yang sulit adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Sekalipun yang kita alami adalah patah hati. Artinya apa? Kalau Tuhan menutup jalan, Tuhan sayang sama kita supaya kita tidak lanjut lebih jauh. Ya, tidak masuk berlarut dalam hubungan yang salah. Dalam menjalani semua proses ini memang butuh waktu, tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai kamu udah move on-nya itu keburu tua. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Dan yang terakhir, bahwa masa depan kita itu jauh lebih berarti daripada masa lalu kita. Sehingga jangan biarkan masa lalu kita itu menentukan masa depan kita. Dan percayalah bahwa apapun yang terjadi, sekalipun itu buruk, di dalam Tuhan, Tuhan bisa ubah itu untuk menjadi kebaikan buat kita. Tentu saja
itu bagi orang yang mengasihi dia. Itulah janji firman Tuhan. Kalau ditanya pernah nggak Fon lu jadi korban ghosting atau dighostingin orang? Pernah. Saya juga pernah melakukan ghosting kepada orang lain, tapi masih dalam tahap kenalan ya. Oke, gitu aja tips dari saya. See you.